Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015. Di sini saya akan menjelaskan T01 yang berjudulkan Dejavu. Pada teks yang pertama ini, kita diminta untuk menuliskan definisi kelas dari setiap entitas yang sudah dijabarkan dalam bentuk kelas diagram. Saya akan meng-share kelas diagram yang telah saya buat. Nah, di sini ada 3 entitas, yaitu ada course, student, enrollment. Di course ada code, name, credit, dan passing grade. Kita dapat melakukan get code, get name, get credit, dan get passing grade. Lalu di student ada ID, name, year, dan studi program. Student ada get ID, get name, get year, set year, get studi program, dan set studi program. Lalu string. Enrollment-nya ada course, student, academic year, semester, grade. Lalu ada get course, get student, get academic year, get semester, get grade. Nah, yang dimaksud dari kelas diagram ini yaitu seorang mahasiswa dapat memiliki banyak data enrollment seperti data mata kuliah yang diambil dalam 1 tahun akademik dan semester tertentu. Lalu, satu course dapat memiliki banyak data pendaftaran enrollment oleh mahasiswa yang berbeda-beda. Lanjut, saya akan meng-share code-nya. Di taks yang kedua ini kita akan reviewing the empathy class, yaitu 60 dengan mendapatkan 60 poin. Yang pertama ada academic dan model course yang mempresentasikan entitas course. Kita lanjut. Di sini ada academic model student mempresentasikan entitas student juga, academic model enrollment yang mempresentasikan entitas enrollment. Saya akan menjelaskan driver satunya. Jadi di driver satu ini, yang dimana ada package academic driver, ini menyatakan bahwa kelas driver 1 termasuk dalam paket academic drivernya. Lalu ada import academic.model.course, yang dimana ini mengimpor kelas course dari paket academic.model tadi menggunakan fungsionalitas yang ada di dalamnya. Do not edit the class ini tidak bisa kita edit. Lalu ada public class driver ini mendeklarasikan driver pertama dengan metode main yang akan dieksekusi saat program dimulai. Metode ini menerima argumen baris perintah dalam bentuk array. Lalu di sini ada baris membuat objek course dengan menggunakan konstruktor berparameter. Nilai-nilainya itu ada code, name, dan credit, dan departemen. Credit, ya, dan departemen. Lanjut, di sini ada sistem out print course, di mana ini digunakan untuk membuat course dan mencetak konsol berdasarkan argumen baris perintah yang diberikan pada saat program dijalankan. Lanjut ke driver yang keduanya. Ini sama seperti yang tadi, ini tidak dapat diedit oleh kita atau usernya. Selanjutnya ke driver 3.java. Yang dimana package academic.driver ini termasuk dalam paket academic.driver. Diimport lagi untuk mengimport kelasnya. Lalu import java.util.scanner. Ini mengimport kelas scanner dari paket java.util. Lalu import academic.model.enrollment. Ini mana baris ini mengimport kelas enrollment yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena sudah diimport sebelumnya. Public class driver 3 ini untuk mendeklarasikan driver 3. Lalu ada public static void main. Ini dieksekusi saat program dimulai. Metode ini menerima input dari pengguna menggunakan kelas scanner. Ada scanner, new scanner. Nah, ini baris-baris ini menggunakan objek scanner untuk mengambil input dari pengguna yang terdiri dari ID mahasiswa, student ID, kode kursus atau course ID, tahun akademik atau academic year, dan semesternya. Lalu di enrollment ini ada new enrollment. Baris ini membuat objek enrollment menggunakan konstruktor berparameter. Nilai-nilai untuk atributnya ada student ID, course ID, academic, dan semester.
Ini diambil dari input pengguna dan diberikan sebagai nilai lanjut untuk tambahan atribut yang tidak diketahui maksudnya tanpa informasinya. Lalu ada sistem output. Langsung saja kita ke course.java-nya. Baik, di sini kita menyatakan bahwa kelas course termasuk dalam paket academic.modelnya. Lalu kita mengimpor kelas scanner dari java.util tadi. Public course ini untuk mendeklarasikan course. Lalu di sini lalu pada barisan ini private string code baris ke-6 sampai ke-9 itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang suatu kursus. Variabel-variabel ini bersifat privat agar dapat diakses atau dimodifikasi melalui metode public. Selanjutnya ada public course, yang dimana ini untuk sebuah objek course yang dibuat tanpa argumennya. Selanjutnya ada public course, string code, name, integer, credit. Yang dimana ini memungkinkan pembuatan objek course dengan nilainya tertentu untuk code, name, credit, dan passing grade-nya. Selanjutnya ada public string get code dari baris ke-21. Itu ini untuk membaca getter yang memberikan akses ke nilai private-nya, yaitu code, name, credit, dan passing grade. Lalu public void set code ini untuk menyetel setter yang memungkinkan modifikasi nilai-nilai privatnya. Selanjutnya ada override. Ini menggunakan metode toString. Ada beberapa nilainya, yaitu ada code, name, credit, dan passing grade yang dipisahkan oleh karakter, yang akan dipisahkan oleh karakter. Selanjutnya saya akan menjelaskan enrollment.java. Nah, sama lagi seperti yang tadi di package academic dan model ini, baris ini menyatakan bahwa kelas enrollment termasuk dalam paket academic.model. Lalu di sini ada public class enrollment-nya, di mana ini untuk mendeklarasikan enrollment-nya. Lanjut di private ini di baris ke-8. Ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang suatu pendaftaran kursus, yang dimana variabel ini agar dapat diakses dan dimodifikasi melalui metode public. Variabel grade diinisialisasi dengan nilai non. Selanjutnya ada public. Kita melakukan konstruktor, ada public enrollment, yang dimana ini adalah konstruktor berparameter yang memungkinkan membuat objek enrollment dengan nilai-nilai tertentu untuk ID, code, academic year, semester, dan grade. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai variabel instance-nya. Selanjutnya ada public string get code, yaitu kita melakukan getter. Ini untuk metode pembaca getternya memberikan akses ke nilai privat, yaitu tadi seperti tadi code, academic year, semester, ID, dan grade-nya. Selanjutnya di sini ada override, di mana ini menggunakan metode toString, mengembalikan representasi string dari objek enrollment. Dalam hal ini string tersebut terdiri dari nilai ID, code, academic year, semester, dan grade. Selanjutnya ada student.java, yang dimana baris public class student itu baris untuk mendeklarasikan kelas studentnya. Selanjutnya baris ke-8 itu ini untuk mendeklarasikan variabel privatnya, yaitu ada ID, name, year, dan study program. Ini untuk menyimpan informasi tentang suatu mahasiswa. Ini agar dapat diakses atau dimodifikasi melalui metode public. Lalu ada public student. Ini adalah konstruktor default untuk kelas student yang tidak melakukan apapun ketika sebuah objek student dibuat tanpa argumen. Selanjutnya ada public student. Dari baris 16, ini untuk konstruksi berparameter yang memungkinkan pembuatan objek student dengan nilai-nilai tertentu, yaitu ada ID, name, year, dan study program. Lalu di sini ada public string get ID, name, year,
dan studi programnya ini untuk membaca getter yang memberikan akses ke nilai private-nya. Selanjutnya ada penyetel atau setter yang memungkinkan modifikasi ini memodifikasi nilai-nilai private-nya seperti ID, name, dan year, dan studi program. Lalu ada public string to string yang dimana ini mengembalikan representasi string dari objek student tadi. Terdiri dari nilai ID, name, user, dan year, dan studi program. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merunnya. Kita dapat mengkompilnya terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk tes 01. Nah, di sini tes yang pertama ini sesuai dengan output yang seharusnya. Maka code ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan tes. Sebelumnya kita compile. Kedua itu kita langsung ke tes 03. Nah, di tes 03 ini sesuai dengan yang diminta, yaitu outputnya 12S20999, yaitu Wira Sableng 2020 Information System. Lanjut, make test yang ke-5. Ini driver 3 yang dimana disuruh memasukkan input 12S 2203, 12S 20999, 2021, 2022, lalu event. Nah, ini sesuai dengan output yang harusnya. 12S 2203, 12S 2099, 2021, 2022, event, dan none. Kita langsung mengisikan change log-nya. Nah, di sini kebetulan code saya sudah benar 160 nilainya. Karena kan 40 tadi itu dari nilai kelas diagram yang telah saya buat. Ada beberapa error seperti tidak sesuai dengan outputnya. Misalnya ada output yang tambah-tambahan atau seperti code-nya itu di depannya ada course 12S2203 itu. Lalu seperti yang diminta kan tidak memerlukan kata-kata di depannya, langsung saja ditulis code-nya itu. Maka itu yang saya tanyakan kepada GitHub Copilot-nya. Seperti ini. Nah, di baris ke-55 ini. Sebelumnya saya mengalami seperti ini tidak ada. Maka dia akan akan mendapatkan error karena ini tidak sesuai dengan yang diminta atau tidak sesuai dengan output yang seharusnya. Nah, di sini harus ditambahkan karakter ini. Kita akan mencobanya kembali. Nah, akhirnya sesuai dengan yang diminta, ada tambahan karakternya.
Mungkin ada beberapa error seperti pembuatan objek course-nya dan enrollment-nya tanpa passing grade. Lalu saya tambahkan validasi atau handling untuk passing grade pada kelas course dan enrollment-nya. Lalu menggunakan metode scanner di driver ketiganya itu. Lalu ditambahkan validasi untuk menginput sesuai yang diharapkan. Lalu ada default grade di enrollment-nya. Lalu solusinya itu memvalidasi nilai default grade-nya. Selanjutnya juga banyak ada error-error seperti sistem out print tadi itu menggunakan string to string. Lalu saya akan menambahkan null untuk mencegah null pointer expression dengan menggunakan kondisi untuk menangani nilai null sebelum mencetaknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.